Halo, aku Elisa Rahma Putri dengan NIM 25021030035. Ingin membacakan cerpen yang berjudul Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es, sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Tapi kampung tidak merasa kehilangan bulan. Juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik hingga mati. Sebuah tiang listrik tertancap di depan rumahku. Seperti sesama teman-temannya sesama tiang listrik yang membawa perubahan pada rumah yang terdekat. Demikian halnya beton langsing yang menyangga kabel-kabel di depan rumahku itu. Bedanya, yang dibawa ke rumahku adalah celoteh-celoteh sengit 2 tetangga di belakang rumahku. Sampai sekian lama rumahku tetap gelap. Ayahku tidak mau pasang listrik. Inilah yang membuat tetangga di belakang rumah jengkel terus-terusan. Keduanya sangat berhasrat menjadi pelanggan listrik. Tapi hasrat mereka tak mungkin terlaksana sebelum ada dakstang di bubungan rumahku. Rumah 2 tetangga di belakang itu terlalu jauh dari tiang. Kampungku yang punya kegemaran berceloteh seperti mendapat jalan buat berkata seenaknya terhadap ayah. Tentu saja 2 tetangga itulah sumbernya. Haji Bagir itu seharusnya berganti nama menjadi Haji Bahlil. Dia kaya, tapi tidak mau pasang listrik. Tentu saja dia khawatir akan keluar banyak duit. Kadang celoteh yang sampai di telingaku sedemikian tajam, sehingga aku tak kuat lagi menerimanya. Mereka mengatakan ayahku memelihara tuyul. Tentu saja, Haji Bagir tidak mau pasang listrik karena tuyul tidak suka cahaya terang. Yang terakhir, kedua tetangga itu merencanakan tindakan yang lebih jauh. Entah belajar dari mana, mereka menuduh ayahku telah melanggar asas kepentingan umum. Mereka menyamakan ayahku dengan orang yang tidak mau menyediakan jalan bagi seseorang yang bertempat tinggal di tanah yang terkurung. Konon mereka akan mengadukan ayahku kepada lurah. Aku sendiri bukan tidak punya masalah dengan sikap ayah. Pertama, akulah yang lebih banyak menjadi bulan-bulanan celoteh yang kian meluas di kampungku. Ini sungguh tidak nyaman. Kedua, gajiku sebagai propagandis pemakaian alat kontrasepsi memungkinkan aku punya radio, pemutar pita rekaman, juga TV. Makanya alangkah konyolnya, sementara listrik ditawarkan sampai ke depan rumah, aku masih harus repot dengan setiap kali membeli baterai dan menyetrum aki. Ketika belum tahu latar belakang sikap ayah, aku sering membujuk. Loh, kenapa aku dan ayah tidak beramai-ramai bersama orang sekampung membunuh bulan? Pernah aku katakan, apabila ayah enggan mengeluarkan uang, maka pasal memasang listrik akulah yang menanggung biayanya. Karena kata-kataku ini, ayah tersinggung. Tasbih di tangan ayah yang selalu berdecit tiba-tiba berhenti. Jadi kamu seperti orang-orang yang mengatakan aku bahlil dan pelihara tuyul. Aku menyesal. Tapi tak mengapa karena kemudian ayah mengatakan alasan yang sebenarnya mengapa beliau tidak mau pasang listrik. Dari alasan itu tak mungkin kukatakan kepada siapapun. Khawatir hanya mengundang celoteh yang lebih menyakitkan. Aku tak rela ayah mendapat celoteh lebih banyak. Betapa juga ayah adalah orang tuaku yang membiayai sekolahku sehingga aku kini adalah seorang propagandis pemakaian alat kontrasepsi. Lalu, mengapa orang kurang menghayati status yang kita kini kumiliki? Jadi propagandis tersebut tidak harus membawa keuntungan materi berupa gaji 2 insentif, melainkan ada lagi yang lain. Jadi aku mengalah pada keteguhan sikap ayah.
Rela setiap kali beli baterai dan nyetrum aki, dan rela menerima celoteh orang sekampung yang tiada hentinya. Ketika ayah sakit, beliau tidak mau dirawat di rumah sakit. Keadaan beliau makin hari makin serius, tapi beliau bersikukuh tidak mau diopname. Aku berusaha menyingkirkan perkara yang kukira menyebabkan ayah tak mau masuk rumah sakit. Apakah ayah khawatir di rumah sakit nanti ayah akan dirawat dalam ruang yang diterangi lampu listrik? Bila demikian halnya, maka aku akan kuusahakan mereka menyalakan listrik saja khusus bagi ayah. Tanggapan ayah ada rasa tersinggung yang terpancar dari mata beliau yang sudah biru memucat. Ya Tuhan, lagi-lagi aku menyesal. Dan jiwaku mendadak buntu ketika mendengar ucapan ayah yang keluar tersendat-sendat. Sudahlah nak, kamu lihat sendiri aku hampir mati. Sepeninggalanku nanti, kamu bisa secepatnya memasang listrik di rumah ini. Tidak pernah sekalipun aku mendengar kata-kata ayah yang mengandung ironi demikian tajam. Sesalku tak habis-habisnya, dan malu. Kewalianku melakukan pendekatan verbal yang biasa aku lakukan selama menjadi propagandis alat kontrasepsi ternyata hanya punya arti negatif di hadapan ayah. Lebih malu lagi karena ucapan ayah tadi adalah kata-kata terakhir yang ditunjukkan kepadaku. 100 hari sudah kematian ayah, orang-orang bertahlil di rumahku sudah duduk di bawah lampu neon 20 watt. Mereka memandangi lampu dan tersenyum. Dua tetangga belakang yang tentu saja sudah pasang listrik mendekatiku. Nah, lebih enak dengan listrik ya, Mas? Aku diam, karena sebal melihat gaya mereka yang pasti menghubung-hubungkan pemasangan listrik di rumahku yang baru bisa terlaksana sesudah kematian ayahku. Oh, mereka tidak tahu bahwa aku sendiri menjadi linglung. Listrik memang sudah kupasang, tapi aku justru takut menghidupkan radio, TV, dan pemutar pita rekaman. Sore hari aku tak pernah berbuat apapun sampai ibu yang menghidupkan lampu. Aku enggan menjamah saklar karena setiap kali aku melakukan hal itu, tiba-tiba bayangan ayah muncul dan kudengar kletik-kletik suara tasbihnya. Linglung. Maka tiba-tiba mulutku nyerocos. Kepada tamu yang bertahlil, aku mengatakan alasan yang sebenarnya mengapa ayahku tidak suka listrik. Suatu hal yang seharusnya tetap kusembunyikan. Ayahku memang tidak suka listrik. Beliau punya keyakinan hidup dengan listrik akan mengundang keborosan cahaya. Apabila cahaya dihabiskan semasa hidupnya, maka ayahku khawatir tidak ada lagi cahaya yang bagi beliau di dalam kubur. Aku siap menerima celoteh dan olok-olok yang mungkin akan dilontarkan para tamu, karena aku sendiri pernah menertawakan pikiran ayah yang antik itu. Aneh, para tamu malah menunduk. Aku juga menunduk sambil berdoa tanpa sedikit pun kadar olok-olok. Kiranya ayahnya mendapat cukup cahaya di alam sana. Jadi saya di sini ingin mereview sedikit tentang cerpen yang saya baca tadi. Cerpen tadi berjudul Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Cerpen ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2012 dalam kumpulan cerpen Senyum Karyamin. Terus pendapat saya tentang cerpen ini ya tentu saja bagus. Cerpen ini disusun dengan sangat baik, alurnya dibuat sangat singkat, dan juga tokohnya itu tidak terlalu banyak sehingga tidak berbelit-belit, dan latar tempatnya itu sederhana tapi mampu memberikan makna yang dalam. Terus cerpen ini tuh juga tidak hanya membahas tentang listrik, tetapi juga membahas soal keyakinan, hubungan antara si ayah dan aku sebagai anaknya, juga sebagai penyesalan seorang anak, dan juga cara pandang masyarakat terhadap seseorang yang berbeda. Terus cerpen ini tuh juga ngasih tahu kalau konflik kecil yang terjadi dalam sehari-hari itu membawa kita pemahaman yang lebih luas tentang perubahan dan cara manusia menyikapinya. Terus cerpen ini tuh juga ada kekurangannya, guys. Kekurangan dari cerpen ini adalah penggunaan bahasa yang
cukup padat dan penuh majas, sehingga pembaca tuh harus memberikan perhatian lebih untuk memahami maksud setiap kata. Terus tuh ada beberapa bagian yang terasa ambigu dan tidak langsung dijelaskan, sehingga tuh pembaca harus membaca ulang untuk menangkap maksud yang sebenarnya. Terus karena alurnya yang singkat itu membuat informasi tertentu terasa samar dan menuntut pembaca untuk terus menafsirkan sendiri apa yang terjadi di balik peristiwa dalam cerita. Terus cerpennya itu juga relevan dengan sekarang, karenanya kan ceritanya kan tentang orang yang menolak perubahan. Nah, tentu saja itu tuh sangat relevan dengan sekarang, karena tipe orang seperti Haji Bakir masih banyak kita temui di saat ini. Masih ada orang yang sulit menerima perubahan, baik di lingkungan sosial, teknologi, maupun kebiasaan hidup. Sikap menolak hal baru tanpa mencoba memahaminya seringkali menimbulkan salah paham dan tekanan sosial. Nah, kalau di cerpen ini tekanan sosialnya tuh kayak cercaan dua tetangga di belakang rumah tokoh aku. Dan juga alasan kenapa saya itu memilih cerpen ini untuk dibacakan, karena ada tokoh Haji Bakir yang menurut saya tuh sangat menarik pemikirannya. Kenapa? Karena ya dia tuh mikir kalau kita banyak menggunakan listrik, nanti tuh cahaya di dalam kubur akan berkurang. Padahal kan kalau di zaman sekarang itu pemikirannya tuh nggak logis, gak sih? Kayak yang menentukan cahaya di alam kubur kan semua perbuatan amal baik kita di dunia.